Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamzah Rizal Rahmat dengan NIM 24051204214 dari kelas Teknik Informatika 2024G. Di sini saya akan melaksanakan praktikum tentang routing dinamik. Jadi yang pertama, tujuan dari praktikum ini adalah untuk mengetahui cara kerja routing dinamik dan mensimulasikan routing dinamik RIP dengan Cisco Packet Tracer. Pengertian dinamik routing atau router dinamik adalah sebuah router yang memiliki dan membuat tabel routing secara otomatis dengan mendengarkan lalu lintas jaringan dan juga dengan saling berhubungan antara router lainnya. Protokol routing mengatur router-router sehingga dapat berkomunikasi satu dengan yang lain dan saling memberikan informasi satu dengan yang lain dan saling memberikan informasi routing yang dapat mengubah isi forwarding table tergantung keadaan jaringannya. Dengan cara ini, router-router mengetahui keadaan jaringan yang terakhir dan mampu meneruskan data ke arah yang benar. Dengan kata lain, routing dinamik adalah proses pengisian data routing di tabel routing secara otomatis. Dinamik router mempelajari sendiri rute yang terbaik yang akan ditempuhnya untuk meneruskan paket dari sebuah network ke network lainnya. Administrator tidak menentukan route yang harus ditempuh oleh paket-paket tersebut. Administrator hanya menentukan bagaimana cara router mempelajari paket dan kemudian router mempelajarinya sendiri. Route pada dinamik routing berubah sesuai dengan pelajaran yang didapatkan oleh router. Apabila jaringan memiliki lebih dari satu kemungkinan route untuk tujuan yang sama, maka perlu digunakan dinamik routing. Sebuah dinamik routing dibangun berdasarkan informasi yang dikumpulkan oleh protokol routing. Protokol ini didesain untuk mendistribusikan informasi yang secara dinamik mengikuti perubahan kondisi jaringan. Protokol routing mengatasi situasi routing yang kompleks secara cepat dan akurat. Protokol routing didesain tidak hanya untuk mengubah ke route backup bila route utama tidak berhasil, namun juga didesain untuk mencapai tujuan tersebut. Pengisian dan pemeliharaan route tabel routing tidak dilakukan secara manual oleh admin. Router saling bertukar informasi routing agar dapat mengetahui alamat tujuan dan menerima tabel routing. Pemeliharaan jalur dilakukan berdasarkan pada jarak terpendek antara device pengiriman dan device tujuan. Oke, langsung saja di sini kita praktikan. Di sini yang pertama kita lakukan adalah, dalam percobaan ini kita akan simulasikan routing statik pada praktikum menjadi routing dinamik dengan menggunakan protokol routing RIP V2 yang melibatkan 3 router dan masing-masing router memiliki network di bawahnya. Oke, jadi di sini saya sudah menyeting router dari yang sebelumnya ya. Jadi ini lanjutan dari video yang routing statik. Di sini pertama, buat simulasi jaringan seperti ada gambar di atas termasuk setting IP gateway router, IP address PC, netmask PC dan gateway PC. Oke, jadi di sini saya sudah menyetingnya dari yang sebelumnya, dari yang video routing statik. Kemudian di sini isikan network routing RIP setiap router sebagai berikut. Nah, jadi di sini untuk statik yang kemarin itu kita kosongkan. Jadi di sini statiknya pastikan kosong ya di situ. Kemudian untuk RIP-nya di sini kita masukkan di sini seharusnya 12 1, tapi karena ini class full, jadi di sini hanya tertulis 12.0.0, kemudian 13.0.0, kemudian 192.168.1.0 ya situ ya. Mungkin karena memang di sini class full, jadi walaupun kita masukkan 12 1, tapi nanti di sini akan keluarnya 12.0.0, 13.0.0 dan 192.168.1.0. Nah, jadi ini untuk router 1. Kemudian ke Ethernet, di sini semuanya sudah tersambung, serial juga sudah tersambung ya. Kemudian kita cek ke router yang kedua, kita pastikan statiknya kosong. Kemudian di bagian RIP pastikan sudah ada network address 12.0.0, 23.0.0, 192.168.1.0 untuk router yang nomor 2. Kemudian ke Ethernet, serial semuanya sudah terisi. Kemudian kita cek ke router 3,
statik pastikan kosong, RIP sudah terisi 13.00, 23.00, 33, 43.00. Ini semuanya kelas full ya, jadi seperti ini nampaknya. Kemudian setelah selesai menambahkan network routing RIP, kita tambahkan perintah pada tab CLI setiap masing-masing root sebagai berikut. Jadi kita masuk ke router 1 dulu, kemudian di sini kita tuliskan no auto summary, kemudian di bawahnya version 2. Nah, sudah. Itu yang router pertama. Kemudian router 2 kita masukkan juga CLI. Sini kita router RIP dulu, kemudian baru masukkan no auto summary. Kemudian version 2. Nah, jika sudah, kita ke router ketiga ya, router 3 sama, kita ke router RIP dulu, baru masukkan no auto summary dan version 2. Nah, jika sudah, lanjut. Agar supaya konfigurasi kita tersimpan, maka kita harus menyimpan settingan masing-masing router tersebut dengan masuk menu tab. Jadi kita masuk menu tab setiap router ya. Nah, ini global, kemudian ini ada setting, kita save. Nah, sudah. Kemudian router 2 masuk, kita ke global, ini setting, save. Nah, sudah. Kemudian terakhir router 3 setting, save. Nah, untuk merestart dan meload seluruh konfigurasi device, maka tekan tombol power circle device. Jadi kita tekan tombol power circle device yang ada di sini ya. Jadi untuk merestart dan meload seluruh konfigurasi device, maka tekan tombol power circle device atau ALT+S. Tekan saja. Di sini ada pertanyaan, kita yes saja. Nah, kita tunggu beberapa detik. Nah, tadi kan lampunya masih merah. Sekarang kita sudah menunggu beberapa detik, kemudian lampunya sudah berubah jadi hijau. Setelah itu, untuk menampilkan tabel routing pada masing-masing router, silakan masukkan perintah berikut pada CLI router, show IP route. Oke, kita setiap masing-masing routing kita masuk ke CLI, enter, masukkan perintah show IP route. Nah, sekarang sudah tampil semuanya. Di sini sudah tampil semuanya. Di sini ada 12.00 subnet, satu subnet melewati 12, kemudian 13 juga 13, kemudian di sini 23 juga 23 via 12. Berarti ini itu router 2 menuju ke router 3 ya. Router tiga belas. Oh iya, ini di router 3 mau menuju ke router 2 mau menuju ke router 3 via 12, kemudian 13, kemudian ini server 1 13 subnet 1 subnet via 13 dan router 2. Nah, kemudian jika sudah ke router 2, nah
show IP route. Oke, sama seperti tadi ya. Di sini 13 via 23 jadi router 1 menuju router 2 ya, via 23 ya, tersambung semuanya sudah 12. Oke. Oke, sekarang terakhir router 3, enter show IP route. Nah, ini juga sama 12.00 via 23 2 13. Oke, di sini semuanya juga sudah terhubung ya. Nah, kemudian kita lanjut, pindahkan mode ke simulasi lalu buat skenario seperti berikut. Oke, kita pindah ke simulasi, kemudian edit filter, pastikan hanya ICMP yang tercentang ya. Kemudian oke, sekarang skenario nya adalah kirimkan paket simple PDU dari PC 1 ke PC 2 lalu amati jalannya pada PDU ICMP nya. Oke, jadi dari PC 1 ke PC 2 jalankan. Oke, kita ulang. Biasanya kalau seperti ini dia belum menemukan ARP nya ya, kita ulang. Nah, oke, lalu dia akan kembali lagi, balik lagi ke PC 1. Nice sekali, udah. Jadi delete, kemudian lanjut ke dari PC 1 ke PC 3 ya. Oke. Nah, jadi ini kayaknya belum menemukan ARP nya, kita ulang aja. PC 1 PC 3 kita ulang. Ya, dia sudah bisa ya sekarang karena mungkin sudah menemukan ARP nya. Kemudian kembali lagi, dia balik lagi, lanjut PC 1 ke server 1, reset, delete, PC 1 server 1, kita jalankan lagi melalui router 3. Oke, kita ulang lagi ya, mungkin dia belum menemukan ARP nya. Jalankan, kita ulang router 1 PC router 1 router 3 server 1, kembali lagi. Nah, jika sudah, lanjut lagi dari PC 1 ke server 2, PC 1 ke server 2, lanjut. Oke, kita ulang saja. PC 1 server 2, ulangi. Oke, dia kembali. Jika sudah, kita lanjut dari PC 3 ke PC 1 ya. PC 3 ke PC 1, amati, lanjut lagi. Oke, kembali lagi.
sudah selesai. Sekarang dari PC 3 ke PC 2. Dari PC 3 ke PC 2. Oke. Kita coba. Jadi langsung mau ya. Kembali lagi. Sekarang dari PC 3 ke server 1. PC 3 server 1 kita jalankan. Nah, kembali lagi. Lanjut dari PC 3 ke server 2. PC 3 server 2 kita lihat. Lanjut ke router 3, lanjut lagi menuju tujuan, kemudian kembali lagi ke PC 3. Oke, sudah berhasil. Lanjut lagi dari dari server 1 ke server 2. Oke, dari server 1 ke server 2. Nah, kita coba. Oke, langsung bisa ya. Kembali lagi. Oke, selesai. Lanjut lagi dari server 1 ke PC 1. Oke, server 1 PC 1. Nah, sudah bisa semua. Oke, kembali lagi. Nice. Oke, dari server 1 ke PC 2. Oke, sekarang dari server 1 PC 2 ke server 1 PC 2. Kembali lagi. Nah, oke, kalau sudah, lanjut lagi dari server 1 ke PC 3. Terakhir server 1 PC 3. Oke, jadi bisa ya. Jadi sudah bisa. Nah, di sini saya menambahkan sedikit, ada PC kosong di sini. Kita coba saja ya, dari server 1 ke PC 0 ini. Apakah mau? Lanjut. Oke, mungkin dia belum menemukan ARP-nya. Oke, kita ulang. Nah, oke, bisa ternyata. Kembali lagi. Nah, oke, sudah berhasil. Kemudian kalau setelah selesai membuat simulasi pada poin 3, kembalikan mode ke real time, lalu coba lakukan tracing dengan arah seperti poin 3, lalu amati hasil penelusuran routernya. Oke, jadi kita kembali ke real time, kita lakukan tracing seperti pada poin sebelumnya. Oke. Tracing ya, oke, dari
PC1 ke PC2. Oke, kita tracing, enter tracer T 192.168.1.65 alamat IP address dari PC2. Nah, oke, sudah berhasil. Dari PC1 di sini ke PC2 ya. 192.168.1.62.192.168.1.65 si PC2 nya. Kemudian lanjut dari PC1 ke PC3. Tracer 192.168.1.254. Nah, oke, sudah berhasil ya dari PC1 ke PC3. 192.168.1.62 ini PC1, 192.168.1.254 ini PC3. Lanjut dari PC1 ke server 1. Tracer 33.1. Nah, oke, sudah berhasil dari PC1 192.168.1.62. kemudian melalui router 1 ya, melewati router 1 13.13.13.3, kemudian baru nyampe ke server 1 alamatnya .33.33.33.1. kemudian dari PC1 ke server 2. Tracer 43.43.43.1. Oke, berhasil dari 192.168.1.62 PC1 melalui router 13.13.13.3, kemudian sampai ke 43.43.43 alamatnya router 2, alamatnya si server 2. Kirimkan paket. Kemudian dari PC3 ke PC1. Oke, kita dari PC3 ya. One from tracer 192.168.1.1 dari PC3 ke PC1. Oke. Dari alamatnya PC3 192.168.1.254, kemudian melalui router 2 ya 12.12.12.1, kemudian 192.168.1.1 alamatnya PC1. Oke. Kemudian dari PC3 ke PC2. Oke. Tracer 192.168.1.65. Oke. Nah, jadi sudah ya, ini dari alamatnya PC3 254, kemudian melalui router 2 12.12.12.1, router 1, kemudian sampai ke PC2 192.168.1.65. kemudian dari PC3 ke server 1. Tracer 33.33.33.1. Oke, berhasil. Alamatnya PC3 254, kemudian melalui 23.23.23 jalur dari jalur dari router 2 ke router 3 ya 23.23.23.3 ini yang itu. Kemudian sampailah ke alamatnya si server 133.33.33.1. kemudian PC3 ke server 2. Tracer 43.43.43.1. Oke, bisa 102.54 alamatnya PC3, kemudian melalui 23.23 dari router 2 ke router 3 dan sampai ke alamatnya server 2 yaitu 43.43.43. Oke, berhasil dari PC3 ke server 2 sudah. Dari server 1 ke server 2. Oke, dari server 1 kita coba command prompt enter tracer 43.43.43.1. Oke, bisa langsung dari server 1 alamatnya 3333 ke server 2 43.43.43 langsung ya, bisa. Terus kemudian lanjut
dari server 1 ke PC 1. Oke, tracer 192.168.1.1. Oke, bisa ya dari alamatnya server 13333 ini, kemudian ke PC satunya tuh melewati melalui router 3 ke router 1 13.13.13.1 dan sampailah di alamatnya si PC 1 192.168.1.1. kemudian lanjut dari server 1 ke PC 2, tracer 192.168.1.65 alamatnya PC 2. Oke, sama seperti tadi dari alamatnya server 1 melalui router 3 ke router 1 13.13.13 maksud saya, kemudian baru 192.168.1.65 alamatnya si PC 2, kemudian terakhir dari server 1 ke PC 3, tracer 192.168.1.254. Oke ya, bisa ya seperti ini dari alamatnya si server 1 3333 kemudian ke si alamatnya PC 3254. Oke. Kemudian buat skenario jalur routing R1 R3 jalurnya diputus dengan mendisable salah satu interface router yang terhubung dengan R1 R3, misalnya interface serial R3 arah R1, kemudian tunggu sekitar 15-20 detik. Oke, jadi kita putus ya dari router 3 ke router satunya ini, kita putus. Oke, mana ini serial, kita off kan. Nah, tunggu sekitar 15-20 detik. Oke, kita tunggu 15-20 detik. Oke, sepertinya sudah 15-20 detik. Lanjut kita lakukan seperti pada poin 7 lagi. Oke, jadi masuk simulation SMP. Oke, kita coba dari PC 1 PC 2 apakah masih aman seperti tadi. Oke, masih bisa, kembali pun masih bisa. Oke, PC 1 PC 3 aman ya. Aman. Oke, kemudian dari PC 1 ke server 1. Nah, ini kita coba ya dari PC 1 ke server 1. Seharusnya dia akan muter dari router 1 ke router 2 baru ke router 3 ya, nggak langsung dari router 1 ke router 3. Kita coba. Oke, dia muter dulu ke router 2 ya, karena sudah diputus itu yang di router 1 menuju router 3, jadi dia muter. Oke, berhasil. Kembali lagi juga melewati jalur yang sama, muter dulu ke router 2 ya. Oke, berhasil. Nah, sekarang kita coba ke server 2 nya itu, dari PC 1 ke server 2, PC 1 server 2. Oke, dia bisa ya. Oke, dia sudah masuk ke server 2, kembali lagi muter lewat router 2 ya, dari router 3 ke router 2 ke router 1, baru kembali lagi ke PC 1, kemudian dari PC 3 ke PC 1. Oke, kebalikannya ya, seperti awal lagi dari PC 3 PC 1. coba
Oke, sudah berhasil. Lanjut dari PC3 ke PC2. PC3 ke PC2. Nah, sekarang dari PC3 ke server 1. Setelah itu, oke, sudah ya, berhasil. Dari PC3 server 1. Oke, kita jalankan dan dia akan lewatnya PC router 2 menuju router 3 baru server 1. Oke, kembali lagi. Oke, sudah ya. Kemudian dari PC3 ke server 2. PC3 server 2. Oke, coba. Oke, sudah bisa ya. Kembali lagi. Oke, sukses. Kemudian dari server 1 ke server 2, server 1 ke server 2. Jalankan. Kembali lagi. Oke, sukses. Kemudian dari server 1 ke PC 1 ya. Oke, dia akan muter dari router 3 ke router 2 baru ke router 1 dan sampailah di PC 1. Oke, kembali lagi. Nah, dari server 1 ke PC 2. Server 1 PC 2. Nah, oke, sudah bisa. Kembali lagi. Oke, berhasil ya. Terakhir dari server 1 ke PC 3. Oke, bisa ya. Di sini sudah bisa. Nah, sekarang terakhir percobaan saja dari server 1 ke PC 0 ini ya. Kita coba yuk. Oke, dari router 3 ke router 2 ke PC 0 bisa. Nah, kita balik lagi, kembali lagi. Oke, sekarang semuanya sudah berhasil ya. Jadi sudah, mungkin cukup seperti itu saja praktikum dari saya kali ini. Mungkin sekian praktikum dari saya kali ini. Jadi mohon maaf bila ada tutur kata yang berkenan atau salah kata. Terima kasih.